Hamster, bayangkan saja, malam Jumat, suasana nyaman, lilin, dan trading. Maksudku, ketika kita bicara tentang trading, kita selalu mendengar tentang lilin atau candle. Jadi, apa itu lilin? Bagaimana cara memahaminya? Dan seberapa pentingkah itu? Semuanya akan dibahas dalam episode Hamster Academy hari ini. Salah satu langkah dalam trading yang sukses adalah mengembangkan strategi, maka kita harus membaca grafik. Ya, kita tahu, jika kamu menaruh tabungan seumur hidup Anda di Bitcoin pada tahun 2009 dan tidak melakukan apapun lagi, kamu tidak perlu bekerja lagi seumur hidupmu. Namun, kita tidak bisa kembali ke masa lalu, jadi itu berarti kita hanya bisa membuat strategi ke depan. Sayangnya, mata yang tidak terlatih membaca grafik itu rasanya menakutkan. Ya, kami akui itu. Namun dengan beberapa gambar dan sedikit penjelasan, kamu akan segera memahami dasarnya. Mari kita intip 7 grafik kuncinya. Pertama, kenapa ini penting? Membaca grafik sangat penting bagi para trader untuk menemukan peluang terbaik di pasar. Kita melihat analisis teknis karena ini membantu investor menemukan tren pasar dan memprediksi pergerakan harga aset di masa depan melalui studi grafik dan indikator. Nomor 1, bisa dibilang ukuran yang paling berguna dan rumit adalah candlestick atau lilin. Lilin ini adalah batang vertikal yang mewakili sekumpulan data terkait harga suatu aset pada waktu tertentu. Ini seringkali berwarna, baik merah atau hijau, yang menunjukkan apakah harga naik atau turun. Oleh karena itu, ketika kamu melihat lilin merah, itu berarti harga aset ditutup lebih rendah daripada saat dibuka. Inilah alasan beberapa pedagang akan menyebut lilin ini sebagai lilin jatuh atau lilin bearish. Lalu ada lilin hijau yang menunjukkan bahwa harga aset ditutup lebih tinggi daripada saat dibuka. Secara individual, ini mungkin tidak terlihat begitu penting. Boring. Namun, jika melihat beberapa lilin ini secara gabungan, kamu dapat melihat gambaran pasar. Ini kemudian akan memungkinkan seorang investor untuk menentukan apakah ini adalah saat yang tepat untuk membeli karena harga kemungkinan akan naik, atau apakah mereka harus menahan diri, melakukan short delage karena harga kemungkinan akan turun. Mari kita jelaskan lebih lanjut. Pola bullish dan bearish. Pola bullish menunjukkan potensi pergerakan ke atas dan mencakup formasi seperti palu. Dalam formasi palu, sumbu bawah yang panjang menunjukkan bahwa pembeli mendorong harga naik. Sekali lagi, hal seperti ini akan menunjukkan pembalikan atau tren bullish. Di sisi lain, ada pola bearish yang menunjukkan potensi pergerakan ke bawah. Dalam situasi ini, formasi seperti bintang jatuh menunjukkan bahwa penjual sedang mengambil kendali. Pola candlestick mungkin yang paling mudah dipahami, jadi ini adalah titik awal yang baik. Namun, itu bukan satu-satunya grafik yang patut dipertimbangkan. Seorang investor yang baik juga harus melihat level support dan resistance yang bisa kamu temukan menggunakan garis tren. Support and resistance or key levels are one of the most important things that you must master when Nomor trading. 2, level dukungan adalah harga terendah yang akan dicapai aset sebelum naik. Ini menunjukkan bahwa akan ada terlalu banyak pembeli. Sebagai contoh, jika suatu saham dinilai terlalu rendah, investor cenderung membeli pada harga tersebut hingga pasar sepenuhnya menyerap semua permintaan mereka. Kamu dapat menemukan level dukungan atau resistensi dengan garis tren. Garis tren naik melihat pada level terendah dan kedua terendah aset dalam periode waktu tertentu. Level yang menyentuh garis tren ini adalah supportmu. Di sisi lain, garis tren turun ditarik menggunakan level tertinggi dan kedua tertinggi aset. Seperti halnya dengan contoh pertama kita, level-level yang menyentuh garis adalah level resistensi. Jadi, kamu harus apa dengan informasi ini? Atau pertanyaan yang lebih baik, I don't know. apa yang bisa kamu lakukan dengan informasi ini? Kamu bisa memilih untuk membeli di dekat support garis tren naik dan menjual di dekat resistensi garis tren turun. Namun, kamu mungkin juga menemukan kasus di mana harga suatu aset akan bergerak antara rentang tertentu. Jika hal ini terjadi, analis mungkin mencari penurunan atau kenaikan yang akan menunjukkan aset bergerak di luar rentang yang diberikan. Tahukah kamu bahwa level support dan resistance juga dapat digunakan dengan rata-rata bergerak jangka panjang? Ini membawa kita ke topik berikutnya. Nomor 3, moving averages atau rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak adalah salah satu indikator teknis yang paling umum.
Investor menyukai indikator ini karena membantu meratakan data harga dan menunjukkan Having a tren. clear view of the trend can help an investor decide whether to buy, sell, or hold a position. Beberapa rata-rata bergerak yang paling umum adalah periode 10, 20, 50, 100, dan 200 hari. Bagaimana cara membaca ini? Ketika rata-rata pergerakan jangka pendek seperti 50 hari melintasi rata-rata pergerakan jangka panjang seperti 200 hari, ada gagasan yang muncul untuk peluang pembelian potensial. Perlu diingat bahwa rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari sangat diperhatikan dalam grafik. Begitu pula, para investor tahu bahwa ketika SMA 50 hari melintas di bawah SMA 200 hari, sebuah death cross terbentuk yang menunjukkan penurunan harga akan datang. Dalam skenario lain, ketika SMA 50 hari melintasi di atas rata-rata bergerak 200 hari, terbentuklah persilangan emas dan investor bersiap untuk kenaikan harga. Tentu saja ada beberapa indikator teknis lain yang mungkin berguna. Berikut 3 poin lagi di babak bonus kami. Bonus. Nomor 4. On balance volume. Suatu ketika ada seorang pria bernama Joseph Granville. Joseph, kadang-kadang disebut Joe, percaya bahwa volume perdagangan adalah penggerak utama pergerakan harga di pasar. Dan dengan demikian indikator on balance volume lahir. Investor menggunakan indikator ini untuk mengidentifikasi terobosan, mungkin sebelum garis harga. Siap untuk menghitung? On balance volume memiliki beberapa cara untuk menghitungnya. No. Paham? Jika tidak, ada juga alat-alat yang bisa membantu. Tapi ini hanya agar kamu memiliki gambaran. Ini membawa kita ke nomor 5. Moving Average Convergence Divergence. Ya, yang satu ini memang cukup panjang. MACD adalah indikator yang mengukur perbedaan antara moving average eksponensial 12 dan 26 hari untuk membentuk garis MACD yang dapat membantu mengidentifikasi sinyal beli dan jual. MACD juga memiliki garis sinyal atau EMA 9 hari. Dan ketika MACD melintasi di atas garis sinyal, investor seringkali menganggap ini waktunya untuk membeli. Dan tentu saja, jika MACD melintas di bawah, investor cenderung menjual. Nah, sepertinya ini hanya untuk yang tangguh. Nomor 6. Relative Strength Index. RSI adalah indikator momentum yang digunakan investor untuk mengukur apakah suatu aset sedang dibeli berlebihan atau dijual berlebihan. Ini juga merupakan osilator, yang berarti garisnya benar-benar bergerak dari 0 hingga 100, dan tentu saja yang diantaranya. Apa yang perlu kamu lihat? I don't know. Jika itu di atas 70% atau di bawah 30%. Di atas 70, dibeli berlebihan, berarti investor cenderung menjual. Di bawah 30, dibeli kurang dari yang seharusnya, maka mereka biasanya membeli. Sekarang ini jadi sedikit lebih rumit. Ini dia si nomor keberuntungan 7, Bollinger Bands. Bollinger Bands digunakan untuk pergerakan harga jangka pendek. Perhitungannya berasal dari rata-rata bergerak 20 hari dan penambahan atau pengurangan satu standar deviasi dari rata-rata bergerak tersebut. Tidak seperti yang lainnya, ini sebenarnya hanya menunjukkan volatilitas tinggi atau rendah dan perlu disertai dengan indikator lain. Dan begitulah, semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Subscribe dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.